Sangres. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta adik-adikku mahasiswa PPL Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara dan kegiatan seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Erna Astuti SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lombok Barat akan mengimplementasikan aksi nyata budaya positif di sekolah saya, yaitu di SDN 4 Dasangres. Sebelum kita memahami apa itu budaya positif, alangkah baiknya marilah kita simak PowerPoint materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, jadi sebelum kita mulai materinya, ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini Bapak Ibu peserta seminar boleh menjawab setuju atau tidak setuju sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi materi kita yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kegiatan perubahan paradigma ya. Seandainya kegiatan kita mengepal tangan ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalnya saya dan peserta, misalnya Bu Guru Ati ya. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya apa yang paling berharga dalam hidup kita, kita tulis di dalam kertas. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Dengan segala daya dan kekuatan, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap. Apa saja akan dilakukan agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Sudah. Bisa enggak teman kita yang B membuka kepalan tangan kita? Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi di sini kita bayangkan seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid dari ilusi tersebut. Terus yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Yang ketiga, kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa. Jawaban dari pertanyaan yang tadi,
Kita menggenggam secari kertas, mengepalkan tangan, dan teman kita berusaha untuk membuka kepalan tangan kita tersebut. Jadi di sini disiplin positifnya, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga dengan murid. Kita tidak bisa mengontrol murid, hanya mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kebutuhan kita juga berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu selalu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi teori motivasi itu yang pertama, kita harus menghindari hukuman ya. Yang kedua, jangan mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti ini akan terbentuk dalam keyakinan kelas yang kita buat ya. Kalau 5 posisi kontrol guru yang pernah kita lakukan mungkin di sekolah ya. Yang pertama, kita guru sebagai penghukum. Kalau penghukum, belum anak itu menjelaskan apa yang dilakukan, kita sudah menjudgment bahwa dia salah. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama ya, yang harus dipenuhi ini: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita perlu tahu apa itu arti atau makna dari disiplin. Sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, Baiklah, kita harus mengetahui apa itu makna disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya kita kepada siswa. Nih lu. Mana kan? Pengumuman tundur.